Pernahkah kalian membayangkan, nasib sebuah perusahaan raksasa yang bernilai ratusan miliar rupiah, tiba-tiba berada di tangan seorang petugas kebersihan atau office boy yang selama ini dianggap tidak ada? Inilah kisah tentang Tania, seorang pimpinan cantik yang sedang di ujung tanduk, dan Irwan, pria sederhana yang menyimpan kejutan besar di balik seragam lusuhnya. Ketika penerjemah andalan tumbang di detik-detik terakhir, dan kehancuran perusahaan sudah di depan mata, satu keberanian kecil mengubah segalanya. Siapa sangka, perjalanan dinas ke Jepang yang diawali dengan kepanikan ini, justru menjadi awal dari kisah cinta yang begitu manis dan tak terduga. Bagaimana cara seorang office boy menaklukkan hati investor Jepang sekaligus hati bosnya sendiri? Simak ceritanya sampai habis. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian di saluran Ken Arok Productions. Saya doakan dengan tulus. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan menyukai video ini, semoga Allah melimpahkan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin, amin ya robbal alamin. Tulis juga di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kalian berasal, agar kita bisa saling menyapa dan mengaminkan doa ini bersama. Insya Allah, doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan atas kehendak Tuhan semesta alam. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana di lantai 50 gedung Mayasari Group terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan yang bekerja maksimal, melainkan karena hawa ketegangan yang begitu pekat menyelimuti setiap sudut kantor. Para karyawan yang biasanya bekerja dengan tenang, kini terlihat berlarian panik dengan wajah pucat. Wajah-wajah tegang menghiasi lorong, seolah sedang menanti datangnya badai besar yang siap menghancurkan segalanya. Di dalam ruang kerjanya yang mewah, Tania, sang CEO muda yang dikenal perfeksionis dan tegas, sedang mondar-mandir dengan gelisah. Sesekali dia melirik jam tangan mahalnya, lalu menatap pintu ruangan dengan tatapan nanar. Waktu terus berjalan tanpa ampun, menyisakan 1 jam saja sebelum jadwal keberangkatan mereka ke Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini adalah hari penentuan hidup dan mati perusahaan. Proyek Sakura, sebuah kerja sama bisnis retail terbesar tahun ini dengan investor Jepang, akan ditandatangani besok di Tokyo. Nilainya ratusan miliar, cukup untuk menyelamatkan perusahaan dari krisis keuangan dan menjamin nasib ribuan karyawan yang menggantungkan hidup di sana. Namun, orang paling penting yang menjadi kunci keberhasilan negosiasi ini belum juga menampakkan batang hidungnya. Siska, mana Pak Bagas? Kenapa ponselnya tidak aktif? Teriak Tania dari ambang pintu ruangannya, suaranya melengking tinggi memecah hiruk-pikuk di luar, membuat beberapa staf terlonjak kaget. Siska, sekretaris Tania, berlari kecil menghampiri bosnya dengan wajah pucat pasi dan mata yang berkaca-kaca menahan tangis. Tangannya gemetar hebat saat memegang telepon genggam yang masih menempel di telinga. Maafkan saya, Bu Tania, ucap Siska terbata-bata, napasnya tersengal seolah habis dikejar hantu. Saya baru saja dapat kabar dari rumah sakit. Pak Bagas. Pak Bagas masuk unit gawat darurat, Bu. Tania terbelalak, jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Dia mencengkeram kusen pintu dengan erat. Apa maksud kamu? Jangan bercanda di saat genting seperti ini. Kita harus berangkat 50 menit lagi. Saya serius, Bu. Istrinya bilang Pak Bagas keracunan makanan parah pagi ini setelah sarapan. Dokter bilang dia harus dirawat intensif dan tidak mungkin bisa bangun. Apalagi terbang ke Jepang hari ini, jelas Siska dengan suara bergetar ketakutan, takut amarah bosnya meledak. Dunia Tania rasanya runtuh seketika. Tubuhnya lemas, seolah tulang-tulangnya dilolosi. Dugaan sabotase langsung melintas di benaknya. Tidak mungkin kebetulan penerjemah andalannya tumbang tepat di hari keberangkatan penting ini. Pasti ada permainan kotor dari kompetitor. Cari pengganti sekarang juga. Hubungi semua agensi penerjemah yang kita kenal. Bayar berapapun, asalkan mereka bisa bahasa Jepang level bisnis dan paham istilah retail. Perintah Tania setengah berteriak, matanya mulai memerah menahan emosi. Siska menggeleng lemah, air matanya mulai menetes membasahi pipi. Sudah saya coba hubungi semua kontak darurat, Bu. Tapi karena ini terlalu mendadak, tidak ada yang tersedia. Kalaupun ada, mereka tidak paham teknis kontrak bisnis kita. Membawa orang awam sama saja bunuh diri di depan Pak Yamamoto yang sangat ketat soal bahasa.
Bu. Tania terduduk lemas di kursi kerjanya. Hening sejenak, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur menuju kehancuran Mayasari Group. Tanpa penerjemah yang kompeten, negosiasi ini pasti batal. Dan jika batal, perusahaan warisan ayahnya ini akan hancur lebur. Dengan sisa tenaga yang ada, Tania bangkit kembali. Matanya menyiratkan keputusasaan sekaligus kenekatan yang luar biasa. Dia menyambar tasnya dan berjalan cepat keluar ruangan menuju lobi utama, tempat seluruh divisi berkumpul. Dia harus melakukan sesuatu, meskipun itu gila. Dia tidak sadar bahwa satu-satunya harapan justru ada pada seorang office boy yang sedang mengepel di sudut ruangan. Di tengah lobi yang megah namun terasa mencekam itu, Tania berdiri dengan sisa-sisa kewibawaannya yang mulai retak. Napasnya terdengar berat, seolah udara di ruangan itu menipis seketika. Dia menatap Rico, manajer sumber daya manusia yang seharusnya menjadi andalannya dalam situasi krisis seperti ini. Namun, apa yang disuguhkan Rico justru menambah beban berat di pundaknya. Rico datang tergopoh-gopoh dengan senyum yang dipaksakan, menyeret seorang karyawan magang yang terlihat gemetar ketakutan di belakangnya. Dengan penuh percaya diri yang salah tempat, Rico berkata kepada Tania agar tenang, karena dia sudah menemukan solusi darurat. Bu Tania, jangan khawatir. Saya sudah siapkan pengganti Pak Bagas. Ini Dito, anak magang di divisi pemasaran. Di CV-nya tertulis dia pernah ikut kursus bahasa asing. Dia pasti bisa, ucap Rico dengan nada bangga, seolah baru saja menyelamatkan dunia. Tania menatap anak magang itu dengan tatapan menyelidik. Waktu sudah semakin sempit, dia tidak punya pilihan selain mencoba. Baik, kita lihat kemampuannya. Dito, coba kamu terjemahkan kalimat ini sekarang juga. Kami meminta pembagian dividen saham sebesar 40% setelah pajak dipotong biaya operasional tahunan. Katakan dalam bahasa Jepang yang sopan untuk level direksi. Dito, si anak magang, wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Bibirnya bergetar hebat, mencoba mengeluarkan suara namun tidak ada satu kata pun yang keluar selain gumaman tidak jelas. Dia hanya menunduk dalam, tidak berani menatap mata Tania yang tajam. Maaf, Bu. Saya cuma belajar perkenalan diri dan nama-nama hari. Saya tidak tahu istilah bisnis. Cicit Dito dengan suara hampir menangis. Rico yang melihat itu mencoba membela diri dengan panik. Ah, itu kan teknis, Bu. Yang penting ada orangnya dulu. Nanti di sana kita bisa pakai aplikasi penerjemah di telepon genggam kok. Bu, zaman sudah canggih, tidak perlu repot-repot. Mendengar saran konyol itu, kemarahan Tania meledak seketika. Bagi Tania, ini bukan soal sekadar mengartikan kata per kata, ini soal etika bisnis tingkat tinggi. Membawa seorang amatir atau menggunakan mesin penerjemah di hadapan investor Jepang yang sangat menghargai tata krama sama saja dengan menghina mereka secara langsung. Itu adalah tiket emas menuju kehancuran perusahaan. Kamu gila, Rico? Bentak Tania, suaranya menggema di seluruh lobi membuat semua orang terdiam. Ini negosiasi ratusan miliar. Kamu mau kita jadi bahan tertawaan Pak Yamamoto karena pakai mesin penerjemah? Di mana otak kamu? Nasib 500 karyawan ada di tangan kita, dan kamu main-main seperti ini. Rico langsung terdiam 1000 bahasa, menciut di hadapan amarah pimpinannya. Wajahnya memerah karena malu. Tania membanting tumpukan berkas yang ada di tangannya ke meja resepsionis dengan keras. Rasa putus asa mulai merayapi hatinya, mencekik lehernya hingga terasa sesak. Bayangan kegagalan dan kebangkrutan perusahaan warisan ayahnya menari-nari di pelupuk mata. Dia tidak bisa menyerah sekarang, tapi dia sendirian dan terpojok. Dalam puncak keputusasaannya, Tania melakukan hal gila yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Dia menelan harga dirinya, berdiri tegak di tengah ruangan, dan berteriak lantang ke seluruh penjuru lobi yang padat. Dengarkan saya semuanya. Siapapun di gedung ini, tidak peduli apa jabatannya, dari divisi mana, atau siapapun dia. Asalkan mampu berbahasa Jepang level bisnis dengan fasih dan bersedia ikut saya ke Tokyo detik ini juga, saya akan kabulkan satu permintaan apapun itu. Satu permintaan mutlak tanpa syarat setelah kita pulang nanti. Tantangan itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang panjang.
Semua orang saling berpandangan, bingung dan takut. Tidak ada yang berani bersuara. Tania menunduk, nyaris menangis karena berpikir semua sudah tamat. Namun, dia tidak menyadari, di sudut ruangan dekat pintu keluar, seorang office boy perlahan meletakkan kain pelnya. Hening. 1 detik, 5 detik, hingga 10 detik berlalu, tidak ada satu pun tangan yang terangkat. Para manajer divisi saling buang muka, para staf senior pura-pura sibuk membetulkan kerah baju mereka. Tantangan Tania bagaikan angin lalu yang menabrak tembok keputusasaan. Harapan itu sepertinya benar-benar musnah. Rico, yang merasa situasi ini semakin konyol dan memalukan, mencoba mendekati Tania lagi dengan wajah yang dibuat-buat prihatin. Padahal dalam hati dia senang melihat bos mudanya itu terpojok. "Bu Tania, sudahlah. Tolong rasional sedikit," ucap Rico dengan nada yang sedikit meremehkan, seolah dia yang paling bijak di sana. Mana mungkin ada karyawan biasa yang bisa bahasa Jepang level dewa seperti itu? Apalagi di gedung ini isinya cuma staf administrasi dan teknisi. Jangan mempermalukan diri ibu dengan berteriak seperti orang yang kehilangan akal. Lebih baik kita telepon Pak Yamamoto sekarang, minta jadwal ulang, atau... Belum sempat Rico menyelesaikan kalimatnya yang penuh racun itu, sebuah suara bariton yang tenang dan sopan terdengar membelah keheningan lobi. "Permisi, Bu. Maaf kalau saya lancang." Semua mata sontak tertuju ke arah sumber suara. Di sana, di dekat pintu kaca yang menuju ke area parkir, berdiri seorang pria muda dengan seragam biru muda yang sedikit lusuh dan noda air di celananya. Itu Irwan, si office boy yang sehari-hari tugasnya hanya mengepel lantai, membuang sampah, dan menyeduh kopi untuk para manajer. Irwan meletakkan ember dan kain pelnya dengan perlahan, lalu melangkah maju mendekati kerumunan elit perusahaan dengan kepala tegak namun tetap menunduk hormat. Melihat siapa yang bicara, Rico langsung meledakkan tawanya yang keras dan menghina. Tawa itu menggema, memancing beberapa staf lain untuk ikut tersenyum sinis. "Hah? Kamu?" Rico menunjuk wajah Irwan dengan telunjuknya, seolah sedang melihat lelucon paling lucu sedunia. "Heh, Irwan. Sadar diri wai. Kamu itu cuma office boy. Kerjaan kamu itu bersihin toilet sama ngelap meja saya. Kamu pikir ini acara bakat di televisi? Ini urusan bisnis internasional, bukan tempat buat orang rendahan kayak kamu cari panggung. Balik sana ke pantry, cuci gelas bekas kopi saya yang numpuk." Irwan tidak mundur selangkah pun. Wajahnya tetap tenang, tidak terlihat marah ataupun tersinggung dengan hinaan kasar Rico. Dia hanya menatap lurus ke arah Tania, yang masih mematung tak percaya. "Saya tahu posisi saya, Pak Rico," jawab Irwan dengan nada rendah namun tegas, membuat tawa Rico perlahan berhenti karena aura wibawa yang tiba-tiba memancar dari pria itu. "Tapi Bu Tania tadi bilang, siapapun boleh mencoba. Tidak ada pengecualian jabatan, bukan?" Tania menatap Irwan dengan tatapan campur aduk, antara ragu, bingung, dan secercah harapan yang sangat tipis. Dia meneliti penampilan Irwan dari ujung kaki ke ujung kepala. Sepatu kets tua yang sudah jebol, seragam yang warnanya mulai pudar, dan tangan yang kasar karena sering terkena cairan pembersih. Rasanya mustahil. Bagaimana mungkin seorang office boy bisa menyelamatkan perusahaan raksasa? "Kamu." Suara Tania terdengar serak. "Kamu serius? Kamu sadar apa konsekuensinya kalau kamu main-main dengan waktu saya? Kita tidak punya waktu untuk lelucon, Irwan." Rico kembali menyela, mencoba menghalangi Irwan agar tidak mendekat ke Tania. "Bu, jangan didengerin. Dia pasti cuma mau cari sensasi biar gajinya dinaikin. Usir saja dia, Bu. Bikin malu perusahaan saja ada office boy yang tidak tahu diuntung begini." "Diam kamu, Rico," bentak Tania, membuat Rico langsung kicep. Tania melangkah maju, menepis jarak status sosial di antara mereka, dan berdiri tepat di hadapan Irwan. "Saya butuh bukti, bukan omong kosong. Kalau kamu gagal, kamu saya pecat detik ini juga. Tapi kalau kamu bisa, buktikan sekarang." Tania tidak membuang waktu sedetik pun untuk berdebat. Dengan gerakan cepat, dia merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map biru berisi dokumen tebal. Itu adalah salinan draft kontrak asli yang penuh dengan deretan huruf kanji yang rumit dan istilah hukum yang memusingkan. Dokumen yang bahkan membuat kepala divisi legal seringkali memijat kening.
Tania menyodorkan kertas itu tepat ke depan wajah Irwan, menatapnya dengan tatapan menguji yang sangat tajam. Ini adalah klausul paling krusial tentang pembagian liabilitas dan risiko perusahaan. Baca paragraf ketiga dengan lantang. Kalau kamu terbata-bata satu kata saja, atau salah melafalkan intonasinya, silakan kamu angkat kaki dari gedung ini selamanya. Tantang Tania, suaranya terdengar dingin dan tidak mentolerir kesalahan. Riko tersenyum miring di belakang Tania, melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh. Dia yakin pertunjukan konyol ini akan segera berakhir. Sudahlah, Bu. Percuma. Dia lihat huruf kanji saja pasti pusing 7 keliling. Paling dia kira itu gambar cacing kepanasan. Mana mungkin otak office boy sampai ke sana. Irwan mengabaikan cemoohan Riko sepenuhnya. Dia menerima dokumen itu dengan kedua tangannya, sebuah gestur sopan santun yang sangat halus dan berkelas. Seolah dia sedang menerima benda pusaka dari seorang kaisar. Dia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya, lalu matanya mulai memindai barisan huruf asing tersebut. Dan saat suara itu keluar dari mulutnya, seluruh lobi seakan tersihir. Waktu seolah berhenti berputar. Bukan sekadar membaca, Irwan melafalkan kalimat-kalimat bisnis yang rumit itu dengan kelancaran yang menakutkan. Intonasinya, penekanannya, hingga jeda napasnya terdengar sangat natural dan berwibawa, persis seperti seorang eksekutif senior yang lahir dan besar di Tokyo. Tidak ada keraguan, tidak ada kegugupan. Riko yang tadinya berdiri tegak dengan sombong, perlahan menurunkan tangannya. Mulutnya sedikit terbuka, matanya melotot tak percaya seakan bola matanya hendak lompat keluar. Hinaan yang sudah dia siapkan di ujung lidah tertelan kembali ke tenggorokan, berganti dengan rasa malu yang mulai menjalar. Para staf lain mulai berbisik-bisik kagum, tidak menyangka suara sevasi itu keluar dari pria yang setiap pagi memunguti sampah di meja mereka. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Setelah selesai membaca satu paragraf dengan sempurna, Irwan tidak langsung mengembalikan dokumen itu. Dia justru mengerutkan keningnya sedikit, menatap Tania dengan tatapan serius namun tetap hormat. "Maaf, Bu Tania. Izinkan saya bertanya," ucap Irwan tenang sambil menunjuk salah satu kalimat di tengah paragraf. Di baris ini tertulis pihak kita menanggung kerugian operasional sebesar 15% jika terjadi force majeure. Tapi setahu saya, dalam hukum bisnis retail Jepang untuk kerja sama joint venture seperti ini, angka standar kewajarannya hanya 5-7%. Kalau poin ini ditandatangani, perusahaan kita berpotensi rugi besar dalam 2 tahun pertama. Apakah Ibu yakin tim legal tidak salah ketik? Hening. Benar-benar hening. Suasana lobi yang tadinya gaduh kini sunyi senyap seperti kuburan. Tania ternganga. Jantungnya berdegup kencang. Dia segera merebut kembali dokumen itu dari tangan Irwan dan memeriksanya dengan teliti. Matanya membulat sempurna saat menyadari kebenaran ucapan Irwan. Dia baru sadar ada kesalahan fatal dari tim legal yang terlewatkan olehnya semalam karena kelelahan. Seorang office boy baru saja menyelamatkan perusahaan dari potensi kerugian miliaran rupiah, hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. "Kak, kamu." Tania kehilangan kata-kata, suaranya tercekat. Dia menatap Irwan bukan lagi sebagai petugas kebersihan rendahan, tapi seolah melihat berlian yang baru saja ditemukan di tumpukan lumpur. "Bagaimana kamu bisa tahu sedetail itu? Ini bukan pengetahuan umum." Irwan tersenyum tipis, merendah. "Saya hobi membaca buku-buku bekas tentang hukum bisnis di perpustakaan kota saat libur kerja, Bu. Kebetulan saya sedikit paham soal itu." Riko yang wajahnya sudah merah padam, karena malu mencoba mencari celah untuk menjatuhkan mental Irwan. "Ah, paling dia cuma hoki. Kebetulan saja dia tebak-tebak berhadiah. Jangan percaya 100%, Bu." Tapi Tania tidak peduli lagi dengan ocehan sampah Riko. Dia melihat jam tangannya. Waktu tinggal 40 menit. Adrenalinnya kembali memuncak, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan yang menyala terang benderang. Dia mencengkeram lengan Irwan dengan erat, tatapannya penuh tekad. "Cukup. Tidak ada waktu untuk debat. Kamu ikut saya ke Tokyo sekarang." Tania yang sudah dikuasai oleh kepanikan dan adrenalin, menarik lengan Irwan dengan paksa untuk segera berlari menuju mobil jemputan. Namun, sebuah hal tak terduga terjadi. Irwan,
yang biasanya penurut dan selalu membungkuk hormat, kali ini menahan langkahnya dengan kokoh. Kakinya seolah terpaku di lantai marmer lobi, membuat tarikan Tania terhenti seketika. Tubuh pria itu tegak, tidak bergeming sedikitpun meski bos besarnya sedang dalam mode darurat. Tania menoleh dengan tatapan nyalang, napasnya memburu karena emosi yang kembali naik. Waktu mereka benar-benar sudah habis. Apalagi yang kamu tunggu, Irwan? Sergah Tania dengan nada tinggi, matanya memancarkan ketidaksabaran yang memuncak. Pesawat tidak akan menunggu kita. Kalau kamu mau gaji tambahan atau bonus, nanti saya urus. Sekarang bukan waktunya negosiasi. Irwan melepaskan tangan Tania dari lengannya dengan perlahan namun sopan. Dia menatap mata Tania dalam-dalam, sebuah tatapan yang menyeratkan ketegasan seorang anak laki-laki yang sedang memikul beban berat di pundaknya. Maaf, Bu Tania. Saya tidak bisa pergi begitu saja, ucap Irwan dengan suara tenang yang kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Ibu tadi berjanji di depan semua orang. Satu permintaan mutlak. Saya ingin permintaan itu dikabulkan sekarang juga, Bu. Detik ini juga, bukan nanti setelah kita pulang. Mendengar itu, Riko langsung menyambar dengan senyum sinis yang penuh kemenangan. Dia merasa dugaannya benar 100%. Dia melangkah maju, menepuk tangan dengan gaya mengejek yang sangat menyebalkan. Nah, dengar sendiri kan, Bu? Riko tertawa sumbang, memanaskan suasana. Sudah saya bilang, mental orang miskin itu ya begini. Aji mumpung. Baru dikasih hati langsung minta jantung. Pasti dia mau minta uang ratusan juta di muka buat foya-foya. Dasar tidak tahu diri. Sudah untung diajak ke luar negeri, malah memeras perusahaan. Tania menggeram marah, kecewa karena mengira Irwan sama saja seperti orang-orang serakah lainnya. Sebutkan angkanya. Berapa yang kamu mau? 10 juta? 50 juta? Cepat katakan agar kita bisa berangkat. Namun, jawaban yang keluar dari mulut Irwan selanjutnya bukanlah angka nominal rupiah, melainkan sebuah kalimat yang seketika membungkam mulut Riko dan meruntuhkan benteng emosi Tania. Saya tidak butuh uang sepeser pun untuk diri saya sendiri, Bu. Suara Irwan mulai bergetar, matanya berkaca-kaca menahan tangis yang tertahan. Ibu saya sedang sakit keras di rumah kontrakan sendirian. Beliau kena stroke dan tidak bisa bergerak. Tidak ada yang menjaganya kalau saya pergi ke Jepang. Permintaan saya cuma satu, Bu. Tolong kirimkan ambulans sekarang. Sewakan perawat terbaik, dan rawat ibu saya di kamar VIP rumah sakit terbaik milik rekanan perusahaan sampai saya kembali. Pastikan beliau makan enak dan tidur nyenyak. Cuma itu syarat saya. Suasana lobi yang tadinya panas, mendadak berubah menjadi hening dan haru. Para karyawan wanita menutup mulut mereka, tersentuh mendengar alasan di balik keteguhan Irwan. Riko yang tadinya siap melontarkan hinaan lagi, mendadak terdiam kaku dengan mulut terkunci rapat. Wajahnya yang sombong perlahan berubah pucat karena malu. Tania terpaku. Kemarahannya lenyap seketika, berganti dengan rasa sesak di dada. Dia melihat ketulusan yang begitu dalam di mata Irwan. Ternyata, di balik sikap keras kepalanya tadi, ada hati seorang anak yang begitu berbakti, yang rela mempertaruhkan kesempatan emas demi keselamatan ibunya. Tania merasa tertampar. Selama ini dia hanya memikirkan keuntungan dan target perusahaan, tanpa pernah peduli pada kehidupan karyawannya yang berjuang mati-matian di bawah sana. Dengan mata yang mulai basah, Tania mengangguk mantap. Dia segera mengambil ponselnya, menekan nomor direktur rumah sakit, dan memberikan instruksi dengan suara yang sedikit parau menahan tangis. Lakukan, Irwan. Ibu kamu adalah tanggung jawab saya sekarang. Mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap milik Tania, melesat membelah jalanan Jakarta yang padat. Namun, kali ini tujuannya bukan langsung ke bandara, melainkan berbelok tajam memasuki kawasan perkampungan padat penduduk yang kumuh dan sesak. Sopir pribadi Tania tampak kesulitan mengendalikan mobil lebar itu di ganggang sempit yang hanya cukup dilalui satu kendaraan. Tania duduk di kursi belakang, memandang keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Pemandangan di luar sana, rumah-rumah petak semi permanen, jemuran pakaian yang menggantung di kabel listrik, dan anak-anak yang berlarian tanpa alas kaki, sangat kontras dengan dunia kemewahan yang selama ini ia tinggali.
Mobil akhirnya berhenti tepat di depan sebuah rumah kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter dengan cat tembok yang sudah mengelupas di sana-sini. Irwan segera turun, diikuti oleh Tania yang melangkah hati-hati dengan sepatu hak tingginya, berusaha menghindari genangan air kotor di jalanan gang. "Ini tempat tinggal kamu, Irwan?" tanya Tania pelan, suaranya terdengar tercekat. Dia tidak bermaksud menghina, murni karena kaget melihat kondisi tempat tinggal karyawannya yang begitu memprihatinkan. "Iya, Bu. Maaf berantakan dan sempit. Silakan masuk, tapi hati-hati kepalanya terbentur kusen," jawab Irwan sopan sambil membuka pintu kayu yang berderit nyaring. Begitu masuk, aroma obat-obatan herbal bercampur lembab langsung menyergap indera penciuman Tania. Di sudut ruangan yang remang-remang, di atas kasur tipis yang digelar langsung di lantai, terbaring sosok wanita tua yang sangat kurus. Wajahnya pucat, matanya terpejam lemah, dan napasnya terdengar berat. Itu adalah ibunda Irwan. Tanpa memedulikan kehadiran bos besarnya, Irwan langsung bersimpuh di samping ibunya. Dia mengusap lembut kening wanita tua itu dengan penuh kasih sayang, lalu mengambil segelas air dan kapas untuk membasahi bibir ibunya yang kering. Pemandangan itu begitu menyentuh hati. Sosok Irwan yang tegas dan cerdas saat membaca kontrak bisnis tadi, kini berubah menjadi seorang anak laki-laki yang begitu lembut dan rapuh. "Bu, Irwan pamit sebentar ya," bisik Irwan tepat di telinga ibunya, suaranya bergetar menahan tangis. "Ibu jangan takut. Bos Irwan orang baik. Habis ini dokter hebat akan datang jemput ibu. Ibu bakal tidur di kasur empuk, makan enak, dan sembuh. Doakan Irwan ya, Bu." Irwan kerja keras biar ibu bahagia. Tania yang berdiri di ambang pintu merasa dadanya sesak bukan main. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Dia melihat tumpukan buku-buku tebal tentang ekonomi dan manajemen bisnis berbahasa asing yang tersusun rapi di sudut ruangan, di sebelah obat-obatan ibunya. Seketika itu juga, Tania sadar akan satu hal yang menyakitkan. Irwan bukan sekadar office boy biasa. Dia adalah permata yang terpaksa membuang impiannya, mengubur masa depannya, dan melepaskan segalanya demi berbakti merawat malaikat tak bersayap di hadapannya ini. Suara sirine ambulans terdengar mendekat, memecah keheningan di gang sempit itu. Tim medis bergegas masuk dengan tandu, siap membawa ibunda Irwan ke rumah sakit terbaik sesuai perintah Tania. "Terima kasih, Bu Tania. Terima kasih banyak," ucap Irwan sambil menghapus air matanya, menatap Tania dengan tatapan penuh rasa syukur yang tak terhingga. Tania menggeleng pelan, suaranya parau karena haru. "Jangan berterima kasih pada saya, Irwan. Kamu yang menyadarkan saya tentang arti kekayaan yang sesungguhnya. Sekarang, ayo kita berangkat. Jangan biarkan pengorbanan kamu dan doa ibumu sia-sia. Kita taklukkan Tokyo." Waktu terus bergulir tanpa ampun, menyisakan kurang dari 40 menit sebelum pintu pesawat ditutup. Di dalam mobil mewah yang melaju kencang membelah jalan tol menuju bandara, Tania tiba-tiba menyadari satu masalah fatal lainnya. Dia melirik Irwan yang duduk kaku di sebelahnya. Meskipun otak pria itu encer dan bahasa Jepangnya sempurna, penampilannya masih jauh dari kata layak. Irwan masih mengenakan seragam office boy berwarna biru muda yang sudah pudar warnanya, lengkap dengan noda bekas cipratan kopi di bagian saku dan celana bahan yang sudah terlalu sering disetrika hingga mengkilap di bagian lutut. Membawa Irwan dengan penampilan seperti ini untuk bertemu Mr. Yamamoto, seorang pebisnis Jepang yang sangat mementingkan penampilan dan kerapian, sama saja dengan bunuh diri kedua. "Pak Asep, berhenti di butik langganan saya di depan, sekarang. Kita punya waktu 15 menit. Perintah Tania mendadak kepada sopirnya, suaranya terdengar panik namun tegas. Irwan terkejut, matanya membelalak bingung. "Tapi Bu, pesawatnya." "Diam dan ikut saja. Kamu pikir saya akan membiarkan kamu masuk ke ruang rapat di Tokyo dengan baju itu? Kamu mewakili wajah Mayasari Group sekarang, Irwan. Penampilanmu adalah harga diri kita." Potong Tania cepat sambil membuka pintu mobil begitu kendaraan berhenti di depan sebuah butik eksklusif di kawasan protokol. Tania menyeret Irwan masuk ke dalam butik yang dipenuhi deretan jas mahal dan aroma parfum mewah. Para pelayan toko yang mengenal Tania langsung sigap menyambut. Meski mereka sempat memandang heran ke arah Irwan yang terlihat sangat kontras dengan kemewahan tempat itu. Tanpa basa-basi, Tania menunjuk 3 setelan jas terbaik dengan potongan slim fit berwarna charcoal grey, kemeja putih berbahan sutra,
dan sepatu kulit mengkilap. Ukur dia, dandani dia, dan pastikan dia terlihat seperti eksekutif muda yang siap mengakui sisi dunia. Kalian punya waktu 10 menit. Cepat. Perintah Tania sambil duduk di sofa tunggu, kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan gelisah. Irwan pasrah digiring ke ruang ganti. Dia merasa canggung luar biasa saat para pelayan mengukur bahu dan pinggangnya. Seumur hidup, baju termahal yang pernah dia beli hanyalah kemeja diskonan di pasar malam. Kini, dia harus mengenakan setelan yang harganya mungkin setara dengan gajinya selama 2 tahun. 5 menit kemudian, tirai ruang ganti perlahan tersibak. Tania yang sedang sibuk mengecek ponselnya mendongak, berniat meneriaki Irwan agar bergegas. Namun, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Matanya membulat sempurna, napasnya tertahan sejenak. Ponsel di tangannya nyaris terjatuh. Di hadapannya kini, bukan lagi berdiri seorang office boy yang lusuh dan membungkuk rendah diri. Sosok yang keluar dari balik tirai itu adalah seorang pria tegap dengan aura yang begitu memikat. Jas mahal itu membungkus tubuh atletis Irwan dengan sempurna. Rambutnya yang biasa acak-acakan kini disisir rapi ke belakang, memperlihatkan keningnya yang cerdas. Wajahnya yang bersih dan tatapannya yang tajam, membuat siapapun akan mengira dia adalah seorang pewaris konglomerat, bukan petugas kebersihan. Tania terkesiap. Jantungnya yang tadi berdegup karena panik, kini berdegup karena alasan yang berbeda. Ada desiran hangat yang aneh merambat di pipinya, membuatnya terasa panas. Dia tidak pernah menyangka bahwa di balik seragam office boy yang selama ini dia abaikan, tersembunyi ketampanan yang begitu menyilaukan. B. Bagaimana menurut ibu? Apakah ini pantas? Tanya Irwan ragu sambil membetulkan letak dasinya, merasa tidak percaya diri karena Tania hanya diam mematung menatapnya. Tania tersentak dari lamunannya, buru-buru memalingkan wajah untuk menyembunyikan rona merah di pipinya. Dia berdehem keras, berusaha mengembalikan wibawanya sebagai atasan. Lumayan. Setidaknya kamu tidak bikin malu perusahaan lagi, jawab Tania dengan nada yang dibuat sedatar mungkin, meski dalam hatinya dia mengakui bahwa Irwan terlihat sangat tampan. Ayo jalan. Jangan sampai kita ketinggalan pesawat gara-gara kamu terlalu lama berkaca. Mereka kembali berlari menuju mobil. Namun kali ini, langkah Tania terasa sedikit berbeda. Ada rasa canggung yang manis menyelinap di antara mereka, sebuah perasaan asing yang mulai tumbuh di tengah gentingnya misi penyelamatan perusahaan ini. Napas mereka masih memburu saat kaki melangkah masuk ke dalam kabin pesawat first class maskapai penerbangan Jepang. Mereka adalah penumpang terakhir yang naik, nyaris saja pintu pesawat tertutup di depan hidung. Pramugari dengan ramah menyambut dan mengarahkan mereka ke kursi yang lebih mirip singgasana pribadi daripada tempat duduk pesawat biasa. Bagi Tania, kemewahan ini adalah hal lumrah, rutinitas perjalanan bisnisnya. Namun bagi Irwan, ini adalah dunia lain. Dia duduk dengan kaku, tubuhnya tegang, takut menyentuh tombol-tombol canggih di sandaran lengan atau merusak gelas kristal yang disodorkan pramugari. Pesawat mulai lepas landas, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta di bawah sana. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan, dan suasana kabin menjadi hening dan privat. Tania melirik ke samping. Dia melihat Irwan sedang menatap keluar jendela dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. Di balik jas mahalnya, pria itu tetaplah sosok sederhana yang menyimpan misteri. Rasa penasaran Tania yang sudah membuncah sejak di lobi kantor tadi, akhirnya tak bisa dibendung lagi. Irwan, panggil Tania pelan, memecah keheningan di antara mereka. Irwan menoleh cepat, sikap hormatnya langsung kembali. Ya, Bu Tania? Ibu butuh sesuatu? Kopi? Selimut? Tanyanya sigap. Tania menggeleng. Dia meletakkan gelas jus jeruknya, menatap Irwan lekat-lekat. Bukan itu. Saya butuh penjelasan. Kenapa? Kenapa orang dengan kemampuan bahasa Jepang setingkat native speaker dan pemahaman bisnis sedalam kamu, berakhir menjadi seorang office boy di kantor saya? Kenapa kamu menyembunyikan bakat emasmu di balik kain pel dan ember kotor selama ini? Irwan terdiam sejenak. Dia menunduk, menatap kedua tangannya yang kasar, tangan yang setiap hari bergelut dengan sabun lantai dan sampah, namun kini terbalut lengan kemeja sutra yang halus. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Hidup itu penuh dengan pilihan yang tidak kita harapkan. Bu, jawab Irwan lirih, matanya menerawang jauh ke masa lalu.
2 tahun lalu, saya adalah mahasiswa semester akhir di Universitas Tokyo, atau yang sering disebut Todai. Saya mendapat beasiswa penuh di jurusan ekonomi bisnis. Masa depan saya cerah, Bu. Saya bahkan sudah ditawari magang di salah satu bank terbesar di Shibuya. Tania terkesiap. Todai adalah universitas nomor 1 di Jepang. Hanya orang-orang jenius terpilih yang bisa masuk ke sana, apalagi dengan beasiswa penuh. Fakta ini membuat rahang Tania seakan jatuh ke lantai. Lalu apa yang terjadi? Tanya Tania, suaranya tercekat. Irwan menghela napas panjang, seolah membuang beban berat di dadanya. Takdir berkata lain. Tiba-tiba saya mendapat kabar dari tetangga. Ayah saya meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dan di hari yang sama, ibu terkena serangan stroke karena syok berat. Saya anak tunggal, Bu. Tidak ada saudara. Pilihannya saat itu hanya 2. Tetap di Jepang mengejar gelar sarjana dan membiarkan ibu terlantar sendirian sekarat di rumah kontrakan, atau pulang saat itu juga untuk merawat satu-satunya orang tua yang saya miliki. Irwan menatap Tania dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh keteguhan. Saya memilih pulang. Saya tinggalkan kuliah saya tinggalkan mimpi saya. Sesampainya di Jakarta, tabungan habis untuk pemakaman ayah dan pengobatan awal ibu. Saya butuh uang cepat, pekerjaan apa saja yang bisa langsung terima tanpa proses panjang. Menjadi office boy adalah satu-satunya lowongan yang tersedia saat itu yang mengizinkan saya pulang lebih awal untuk mengurus ibu. Bagi saya, gelar sarjana tidak ada artinya kalau saya kehilangan ibu. Mendengar cerita itu, hati Tania serasa diremas kuat. Rasa bersalah yang amat sangat menjalar di dadanya. Selama ini dia sering berjalan melewati Irwan di koridor kantor, bahkan mungkin pernah memarahinya karena lantai yang kurang bersih, tanpa tahu bahwa pria yang dia abaikan itu telah mengorbankan masa depannya demi bakti yang begitu suci. Tania merasa sangat kecil. Dia memiliki segalanya. Harta, jabatan, perusahaan, tapi dia ragu apakah dia memiliki hati seluas Irwan. Tanpa sadar, tangan Tania tergerak menyentuh punggung tangan Irwan yang ada di sandaran kursi. Sentuhan itu spontan, sebuah gestur penghiburan yang tulus. Maafkan saya, Irwan. Maaf karena saya tidak pernah tahu, bisik Tania lembut. Irwan menatap tangan halus bosnya yang menyentuh kulit kasarnya. Desiran aneh itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Di ketinggian 30.000 kaki, di tengah keheningan malam menuju Tokyo, batas antara atasan dan bawahan itu perlahan mulai kabur, digantikan oleh benih-benih rasa kagum yang mulai tumbuh di hati keduanya. Roda pesawat mendarat mulus di Bandara Haneda. Namun bagi Tania, itu adalah awal dari medan perang yang sesungguhnya. Tanpa membuang waktu untuk istirahat, mereka langsung meluncur menembus jalanan Tokyo yang sibuk menuju distrik Ginza, tempat kantor pusat perusahaan rekanan mereka berada. Di dalam ruang rapat yang berlapis dinding kaca dengan pemandangan kota yang megah, atmosfer terasa begitu dingin dan mencekam, jauh lebih dingin daripada suhu udara di luar sana. Di ujung meja panjang, duduklah Mr. Yamamoto, sosok pria parubaya dengan tatapan mata setajam elang. Dia tidak tersenyum sedikitpun saat Tania dan Irwan masuk. Di sekelilingnya, para staf eksekutif Jepang duduk tegak seperti patung, menambah aura intimidasi yang kuat. Mr. Yamamoto melirik jam tangannya dengan gestur yang sangat tidak bersahabat, lalu berbicara dalam bahasa Jepang yang cepat dan tegas, tanpa melihat ke arah Tania. Tania menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi punggungnya di balik blazer mahalnya. Dia tidak perlu paham bahasa Jepang untuk tahu bahwa Mr. Yamamoto sedang marah besar. Aura penolakan begitu kuat terpancar. Tania menoleh ke Irwan dengan tatapan memohon, berharap pria itu bisa menyelamatkan situasi yang nyaris karam ini. Irwan maju selangkah. Dia tidak langsung duduk atau membuka dokumen bisnis, seperti yang biasa dilakukan orang asing yang tidak paham budaya. Sebaliknya, Irwan berdiri tegak, lalu membungkukkan badannya membentuk sudut 90 derajat yang sempurna, sebuah gestur penghormatan tertinggi atau saikeire yang jarang dilakukan, kecuali untuk permintaan maaf yang amat tulus atau penghormatan kepada kaisar. Dia menahan posisi itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Ketika Irwan mulai berbicara, suaranya tenang namun menggelegar lembut di ruangan itu. Dia tidak langsung menerjemahkan pembelaan diri Tania. Justru, Irwan mengucapkan serangkaian kalimat dalam bahasa Jepang tingkat tinggi atau Sonkeigo, yang dipadukan dengan dialek khas daerah Osaka,
kampung halaman Mr. Yamamoto yang pernah Irwan baca di profil perusahaan. Tuan Yamamoto yang terhormat, ucap Irwan dengan fasih. Kami datang membawa rasa malu karena keterlambatan ini, layaknya tamu yang datang saat teh sudah dingin. Namun, kami juga membawa semangat Bushido, pantang pulang sebelum kehormatan dipulihkan. Saya juga mendengar bahwa bunga sakura di kampung halaman Anda di Osaka sedang mekar indah tahun ini. Semoga kesehatan ibunda Anda di sana seindah mekarnya bunga tersebut. Hening. Para eksekutif lain terperangah. Mereka saling berbisik. Mr. Yamamoto yang tadinya memalingkan wajah, perlahan memutar kursinya menghadap Irwan. Wajah kerasnya perlahan melunak. Matanya menyiratkan keterkejutan yang luar biasa. Dia tidak menyangka ada orang asing, apalagi staf muda, yang tidak hanya menguasai bahasa mereka, tetapi juga menyentuh sisi paling personal di hatinya dengan sangat sopan. "Siapa namamu, anak muda?" tanya Mr. Yamamoto, kali ini dengan nada yang jauh lebih lunak. "Saya Irwan, Tuan." "Hanya seorang staf biasa yang mengagumi kegigihan Anda," jawab Irwan merendah. Senyum tipis akhirnya terbit di bibir Mr. Yamamoto. "Bahasa Jepangmu memiliki jiwa. Jarang sekali saya temui anak muda zaman sekarang yang paham tata krama sedalam ini, bahkan di antara pegawai saya sendiri." Suasana yang tadinya beku seketika mencair. Negosiasi yang diprediksi Tania akan berjalan alot dan penuh perdebatan, justru berubah menjadi diskusi hangat layaknya reuni sahabat lama. Irwan tidak hanya menerjemahkan kata demi kata, dia menjadi jembatan emosi antara dua budaya. Dia tahu kapan harus mendesak, dan kapan harus menarik diri. 2 jam kemudian, dokumen kontrak bernilai ratusan miliar itu resmi ditandatangani. Mr. Yamamoto menjabat tangan Tania dengan erat, lalu menepuk bahu Irwan dengan bangga. "Jaga dia, Nona Tania," kata Mr. Yamamoto sebelum pergi. "Pria ini adalah aset yang lebih berharga daripada kontrak yang baru saja kita tanda tangani." Tania berdiri di sana, menatap Irwan dengan pandangan yang benar-benar baru. Rasa kagum itu kini bercampur dengan rasa bangga yang meledak-ledak. Di mata Tania saat itu, Irwan bukan lagi seorang office boy, melainkan pahlawan yang baru saja menaklukkan Tokyo tanpa senjata, hanya dengan ketulusan dan kecerdasan. Malam itu seharusnya menjadi malam perayaan yang penuh tawa dan kelegaan. Setelah kesuksesan besar di ruang rapat, Tania memutuskan untuk mengajak Irwan makan malam di sebuah restoran mewah di kawasan Roppongi. Restoran ini sebenarnya sudah dipesankan khusus dari Jakarta oleh Riko, sebagai bagian dari itinerari perjalanan dinas CEO. Riko berdalih bahwa ini adalah restoran fusion terbaik yang sulit didapatkan reservasinya, sebuah bentuk pelayanan HRD yang konon profesional. Mereka duduk di meja privat dengan pencahayaan temaram yang romantis. Tania yang merasa beban berat di pundaknya telah hilang, tampak jauh lebih santai. Dia tersenyum lebar, senyum tulus yang jarang sekali terlihat di kantor. "Kamu tahu, Irwan," ucap Tania sambil membuka serbet makannya. "Saya tidak menyangka Riko bisa memilih tempat sebagus ini. Dia bilang menu omakase di sini spesial. Saya sudah lapar sekali seharian belum makan karena stres." Tak lama kemudian, pelayan datang membawa hidangan pembuka yang tertutup tudung saji perak. Aromanya begitu menggoda saat diletakkan di meja. Sebuah mangkuk sup kental berwarna keemasan dengan hiasan jamur truffle yang mewah. Tania yang memang sudah kelaparan segera mengambil sendoknya. "Selamat makan, Irwan. Kamu harus coba, ini terlihat lezat," kata Tania antusias sambil mengarahkan sendok berisi kuah sup itu ke mulutnya. Namun, belum sempat sendok itu menyentuh bibir Tania, tiba-tiba tangan Irwan bergerak secepat kilat. Dia mencengkeram pergelangan tangan Tania dengan kuat, menahan gerakannya di udara. "Jangan dimakan, Bu. Berhenti," seru Irwan, suaranya terdengar panik dan keras, membuat beberapa pengunjung lain menoleh. Tania terkejut setengah mati. Kuah sup di sendoknya tumpah sedikit ke meja. Dia menatap Irwan dengan bingung dan sedikit kesal. "Irwan, kamu apa-apaan? Sakit tahu?" Irwan tidak melepaskan tangannya. Wajahnya tegang, hidungnya mengendus aroma sup itu sekali lagi untuk memastikan. Dia lalu menatap tajam ke arah pelayan, dan langsung membentak dalam bahasa Jepang yang sangat fasih namun penuh amarah. "Kalian gila? Di reservasi sudah tertulis jelas bahwa tamu VIP ini alergi parah terhadap ebi atau udang.
Kenapa kalian menyajikan kaldu udang yang pekat seperti ini? Kalian mau membunuh bos saya? Pelayan itu gemetar ketakutan mendengar hardikan Irwan. Dia buru-buru memanggil manajer restoran. Setelah dicek di dapur, ternyata benar. Sup itu menggunakan kaldu kepala udang sebagai bahan dasar utamanya, meski daging udangnya sudah disaring halus sehingga tidak terlihat kasat mata. Bagi orang biasa, itu lezat. Tapi bagi Tania yang memiliki alergi udang tingkat akut, satu suap saja bisa membuat tenggorokannya bengkak, sesak napas, dan berujung fatal dalam hitungan menit. Wajah Tania pucat pasi seketika. Dia menatap mangkuk sup itu dengan ngeri, lalu beralih menatap Irwan yang masih memegang tangannya. Dia baru sadar nyawanya baru saja selamat di ujung tanduk. Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Tania lirih, suaranya bergetar. Irwan melepaskan tangan Tania perlahan, napasnya masih memburu karena emosi. "Baunya, Bu. Hidung saya sensitif. Tapi yang lebih penting, Riko tahu persis riwayat medis ibu. Data alergi ibu ada di berkas HRD. Tidak mungkin ini ketidaksengajaan. Dia sengaja memesan menu set ini untuk mencelakai ibu, atau setidaknya membuat ibu sakit parah agar negosiasi besok batal, dan dia bisa menyalahkan saya karena dianggap tidak becus menjaga ibu." Tania mengepalkan tangannya di atas meja. Kemarahan yang luar biasa menjalar di dadanya. Riko, manajer kepercayaannya, ternyata ular berbisa yang tega mempertaruhkan nyawanya hanya demi persaingan kantor yang konyol. "Kita pergi dari sini," ucap Tania dingin. Dia berdiri, mengambil tasnya, lalu menatap Irwan dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa terima kasih yang mendalam dan ketergantungan yang mulai tumbuh. "Terima kasih, Irwan. Kamu menyelamatkan nyawa saya lagi." Setelah insiden mengerikan di restoran itu, nafsu makan mereka hilang seketika. Namun, adrenalin yang tersisa justru membuat mereka tidak ingin langsung kembali ke hotel yang sunyi. Tania mengajak Irwan berjalan kaki tanpa tujuan, membiarkan diri mereka hanyut dalam lautan manusia di distrik Shibuya yang terkenal itu. Di bawah gemerlap jutaan lampu neon dan papan iklan raksasa yang menyilaukan, status sosial mereka sebagai atasan dan bawahan seolah luntur, tergantikan oleh dua jiwa muda yang sedang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota asing. Saat mereka tiba di persimpangan Scramble Crossing yang legendaris, lampu penyeberangan berubah hijau. Ribuan manusia bergerak serentak dari segala arah seperti gelombang pasang. Tania yang terbiasa hidup eksklusif dan selalu dikawal, tiba-tiba merasa gamang. Tubuh mungilnya terdorong ke sana kemari oleh arus pejalan kaki yang berjalan cepat. Dia hampir saja terjatuh ketika seorang turis berbadan besar tidak sengaja menabrak bahunya. Tepat sebelum keseimbangan Tania hilang, sebuah tangan kekar dengan sigap melingkar di pinggang rampingnya. Irwan menarik tubuh Tania mendekat hingga menempel pada dadanya yang bidang. Aroma parfum maskulin yang bercampur dengan wangi sabun segar dari kemeja Irwan, seketika memenuhi indera penciuman Tania, membuatnya terpaku. "Pegang jas saya erat-erat, Bu. Jangan sampai lepas," bisik Irwan di telinga Tania, suaranya terdengar lembut namun protektif di tengah kebisingan kota. "Kalau ibu hilang di sini, saya bisa dimarahi komisaris seumur hidup." Wajah Tania memerah padam, lebih merah dari lampu lalu lintas yang kini menyala. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut terinjak orang, tapi karena kedekatan fisik yang tiba-tiba ini. Dia mengangguk pelan, tangan halusnya mencengkeram ujung jas Irwan dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya barang sedetik pun. Mereka menyeberang jalan itu layaknya sepasang kekasih yang saling menjaga, membuat beberapa pasang mata menatap iri pada keserasian mereka. Untuk mencairkan suasana yang mendadak canggung namun manis itu, Irwan mengajak Tania masuk ke sebuah pusat permainan atau game center yang bising dan penuh warna. Mata Tania berbinar melihat mesin capit boneka atau claw machine yang berisi boneka beruang lucu. Sisi kekanak-kanakan Tania yang selama ini terkubur oleh citra CEO dingin, tiba-tiba muncul. "Saya mau itu, Irwan. Yang pakai pita merah," seru Tania antusias sambil menunjuk boneka di dalam kotak kaca. Irwan dengan percaya diri memasukkan koin. Namun, ternyata teori bisnis yang dia kuasai tidak berlaku di sini. 5 kali mencoba, 5 kali juga capitan besi itu meleset konyol. Irwan menggaruk kepalanya yang tidak gatal, wajahnya merah menahan malu karena gagal pamer di depan bos cantik. Tania tertawa lepas melihat ekspresi frustrasi Irwan,
sebuah tawa renyah yang sangat jarang terdengar di kantor. "Sini, biar saya bantu." "Kamu ini kaku sekali tangannya," ledek Tania. Tanpa sadar, Tania berdiri tepat di belakang Irwan. Dia mengulurkan tangannya, memegang tangan Irwan yang sedang menggenggam tuas kendali. Jemari halus Tania menelusup di sela-sela jari Irwan yang kasar, membimbing gerakan tuas itu bersama-sama. Detik itu juga, dunia seakan berhenti berputar. Keduanya terdiam, terpaku oleh sensasi listrik aneh yang menjalar dari sentuhan kulit mereka. Wajah mereka begitu dekat, hingga hembusan napas Tania terasa hangat di leher Irwan. "Tuh, kenakan," bisik Tania lirih. Suaranya sedikit bergetar, matanya tidak lagi melihat ke mesin, melainkan menatap pantulan wajah mereka berdua di kaca mesin capit. Irwan menoleh sedikit, dan pandangan mereka terkunci. Di tengah bisingnya suara mesin dingdong, ada debar cinta yang diam-diam mulai berani menampakkan wujudnya. Keluar dari pusat permainan dengan boneka beruang di pelukan Tania, mereka memutuskan untuk menikmati malam Tokyo yang semakin larut. Entah ide siapa awalnya. Mereka kini berjalan menyusuri trotoar sambil menikmati es krim matcha, padahal suhu udara malam itu sedang turun drastis hingga mendekati 5 derajat Celcius. Angin musim dingin berhembus menusuk tulang, namun anehnya, tawa renyah di antara mereka seolah menjadi penghangat alami yang membuat dingin itu tak terasa. "Kamu tahu, Irwan, ini pertama kalinya saya makan es krim di pinggir jalan seperti ini sejak..." Tania terdiam sejenak, mencoba mengingat, lalu tersenyum kecut. "Sejak SD mungkin? Ayah saya selalu melarang jajanan sembarangan. Hidup saya isinya cuma les privat, piano, dan belajar bisnis." Irwan menatap bosnya dengan pandangan iba sekaligus kagum. Di balik tembok tinggi kekayaan itu, ternyata ada masa kecil yang hilang. "Kalau begitu, ibu harus habiskan es krimnya. Anggap saja kita sedang merayakan kemerdekaan ibu malam ini," canda Irwan. Namun, langit Tokyo sepertinya cemburu melihat kebahagiaan kecil mereka. Tiba-tiba saja, rintik hujan turun tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, rintik itu berubah menjadi hujan deras yang mengguyur kota. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Irwan dengan sigap menarik tangan Tania, berlari kecil menuju emperan sebuah toko buku tua yang sudah tutup. Tempat berteduh itu sangat sempit, atap kanopinya pendek, memaksa mereka berdiri sangat rapat agar tidak terkena tempias air hujan. Punggung Irwan menempel ke dinding toko, sementara Tania berdiri tepat di hadapannya, hanya berjarak 1 jengkal. Suara hujan yang menghantam aspal menciptakan irama bising yang justru membuat dunia di sekitar mereka terasa hening dan privat. Tania mulai menggigil. Gaun dress selutut yang ia kenakan di balik coa tipisnya sama sekali tidak cukup untuk menahan udara lembab dan angin kencang yang membawa butiran es. Bibirnya mulai terlihat pucat, dan tubuhnya bergetar halus. Melihat itu, Irwan tidak berpikir 2 kali. Tanpa kata, dia melepaskan jas wol tebal berwarna abu-abu yang baru dibelikan Tania tadi siang. Kini, tubuhnya hanya berbalut kemeja putih tipis yang pasti langsung ditembus dinginnya malam. Dengan gerakan lembut namun tegas, Irwan menyampirkan jas hangat itu ke bahu Tania, membungkus tubuh mungil bosnya agar terlindung dari angin. Tania terkesiap merasakan kehangatan sisa suhu tubuh Irwan yang kini memeluknya lewat jas itu. Dia mendongak, menatap Irwan dengan mata membulat khawatir. "Irwan, apa yang kamu lakukan? Pakai lagi jasnya. Kamu cuma pakai kemeja tipis, nanti kamu bisa hipotermia," protes Tania, tangannya hendak melepas jas itu kembali. Namun Irwan menahan tangan Tania. Dia tersenyum, sebuah senyuman tulus yang menenangkan, meski bibirnya sendiri mulai sedikit gemetar menahan dingin. Dia menatap manik mata Tania dalam-dalam, mengunci pandangan mereka di bawah guyuran hujan kota Tokyo. "Tidak apa-apa, Bu. Saya laki-laki, fisik saya kuat karena biasa kerja kasar," jawab Irwan lembut. "Biar saya saja yang sakit, asalkan Ibu Tania tetap hangat. Ibu itu aset paling berharga, bukan cuma buat perusahaan, tapi..." Irwan menggantung kalimatnya, ragu sejenak, lalu melanjutkan dengan suara hampir berbisik, "Tapi juga berharga buat saya." Jantung Tania seakan berhenti berdetak, lalu berpacu 2 kali lebih cepat. Kalimat sederhana itu, ditambah dengan tatapan mata Irwan yang teduh, memiliki daya ledak yang jauh lebih dahsyat daripada ribuan puisi cinta.
Di tengah dinginnya hujan Tokyo, pipi Tania justru merona merah padam, terasa panas. Dia mengeratkan jas Irwan di tubuhnya, menghirup aroma maskulin pria itu, dan menyadari satu hal yang tak bisa ia sangka lagi. Dia telah jatuh hati pada pelindungnya ini. Bak disambar petir di siang bolong, keindahan mimpi di Tokyo harus berakhir seketika saat kaki mereka menginjakan kembali lantai marmer lobi Mayasari Group di Jakarta. Berita kesuksesan kontrak ratusan miliar itu memang sudah menyebar, namun sayangnya, kabar burung yang lebih busuk justru menyebar lebih cepat daripada cahaya. Riko, sang manajer licik, tidak tinggal diam selama mereka pergi. Dia telah meracuni pikiran seluruh kantor dengan gosip murahan yang menjijikkan. Begitu Tania dan Irwan melangkah masuk ke lobi, bukannya sambutan hangat atau tepuk tangan apresiasi yang mereka dapatkan, melainkan tatapan-tatapan sinis dan bisik-bisik tetangga yang menusuk telinga. Para karyawan bergerombol, memandang rendah ke arah Irwan dan memandang curiga ke arah Tania. Suasana kantor terasa begitu beracun. Dan di sana, berdiri tepat di tengah lobi dengan senyum menyeringai penuh kemenangan, adalah Riko. Di samping kakinya, sudah tergeletak sebuah ember berisi air keruh dan kain pel kotor yang sengaja dipajang sebagai karpet merah penyambutan. Selamat datang kembali, pasangan skandal tahun ini. Seru Riko lantang sambil bertepuk tangan lambat, suaranya menggema penuh sarkasme. Dia berjalan mendekat, menatap Irwan dengan pandangan merendahkan yang teramat sangat. Gimana liburannya, Wan? Enak tidur di hotel bintang 5? Wah, hebat ya taktik kamu. Modal tampang dikit, bisa langsung naik ranjang sama bos. Tuduh Riko tanpa tedeng aling-aling, sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang mendengar fitnah keji itu. Wajah Tania memerah pada menahan amarah. Tangannya mengepal kuat hingga gemetar. Jaga mulut kamu, Riko. Itu fitnah. Namun Riko mengabaikan Tania. Dia justru menendang ember pel itu hingga air kotornya tumpah membasahi sepatu kulit mengkilap yang dipakai Irwan, sepatu mahal pemberian Tania kemarin. UPS, tumpah, ucap Riko dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Dia lalu menunjuk lantai yang basah itu dengan dagunya. Nah, sekarang sadar diri, pahlawan kesiangan. Dongeng Cinderella kamu sudah tamat. Lepas jas mahal itu, kembali ke habitat asli kamu. Tuh, WC lantai 2 mampet dari kemarin karena nggak ada yang bersihin. Sana kerja. Jangan mentang-mentang habis jalan sama bos, kamu lupa kalau kamu itu cuma office boy rendahan di sini. Tania hendak maju untuk menampar Riko, namun Irwan dengan tenang menahan lengan Tania. Dia menatap Riko bukan dengan kemarahan, tapi dengan tatapan kasihan. Tanpa banyak bicara, Irwan membungkuk, memungut kain pel kotor itu. Namun, dia tidak mengepel lantai. Dia hanya memegang kain itu erat-erat, berdiri tegak kembali, dan menatap Riko dengan sorot mata tajam yang membuat nyali manajer itu sedikit ciut. Irwan tidak melawan dengan kekerasan, tapi diamnya Irwan justru terasa seperti bom waktu yang siap meledak dan membalikkan keadaan. Kesabaran Tania akhirnya putus sudah. Dia tidak bisa lagi membiarkan Riko menginjak-injak harga diri penyelamat perusahaannya. Dengan langkah tegas, Tania maju ke tengah lobi, suara langkah hak tingginya menggema keras, seolah memecahkan ketegangan yang membeku di udara. Dia berdiri tepat di samping Irwan, lalu menatap tajam ke sekeliling ruangan, menyapu wajah-wajah karyawan yang tadi ikut mencibir. Tatapannya begitu dingin, hingga membuat siapapun yang bertatapan dengannya langsung menunduk takut. Cukup, teriak Tania, suaranya menggelegar mematikan semua bisik-bisik. Kalian semua dengar baik-baik. Pria yang kalian hina ini adalah satu-satunya alasan kenapa kalian besok masih punya pekerjaan. Tanpa dia, Mayasari Group sudah bangkrut hari ini, dan kalian semua akan mengantre di dinas sosial mencari kerja. Hening. Riko terdiam, wajahnya pucat tapi matanya masih memancarkan kebencian. Tania kemudian berbalik menghadap Irwan. Dia menarik napas panjang, meredakan emosinya, lalu melembutkan suaranya. Irwan, sesuai janji saya di depan semua orang kemarin, kamu berhasil menyelamatkan kita. Sekarang, katakan di depan mereka semua. Apa satu permintaanmu? Kamu mau uang 1 miliar? Kamu mau posisi Riko? Atau kamu mau saya pecat orang yang menghinamu ini? Katakan, dan saya kabulkan detik ini juga. Seluruh ruangan menahan napas. Riko terlihat gemetar, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya.
Dia yakin tamatlah riwayatnya. Semua orang menduga Irwan akan membalas dendam dengan kejam atau meminta kekayaan instan. Irwan perlahan melepaskan kain pel kotor yang tadi dia pegang. Kain itu jatuh ke lantai dengan suara gedebuk pelan yang dramatis. Dia menegakkan tubuhnya, membetulkan kerah jasnya yang sedikit berantakan, lalu menatap Tania dengan sorot mata yang penuh martabat dan kejujuran. "Bu Tania," ucap Irwan lantang, suaranya terdengar jernih di seluruh lobi. "Saya tidak butuh uang, dan saya tidak butuh jabatan hasil belas kasihan. Permintaan saya sederhana. Izinkan saya mengajukan surat pengunduran diri saya sebagai office boy hari ini juga." Terdengar suara kaget tertahan dari para karyawan. Riko mulai tersenyum miring, mengira Irwan menyerah. Namun, kalimat Irwan selanjutnya seketika menghapus senyum itu. "Dan sebagai gantinya," lanjut Irwan tegas, "izinkan saya melamar kembali ke perusahaan ini secara profesional. Saya ingin melamar untuk posisi staf junior manajemen bisnis. Jangan beri saya keistimewaan. Tes saya layaknya pelamar biasa. Uji kemampuan analisis saya, uji wawasan ekonomi saya. Jika saya gagal tes, silakan usir saya. Tapi jika saya lolos, biarkan saya meniti karir dari bawah dengan kemampuan otak saya sendiri, bukan karena hadiah dari ibu." Tania tertegun, matanya berkaca-kaca karena bangga. Dia melihat seorang kesatria sejati di hadapannya. Riko, yang merasa egonya terancam, langsung tertawa meremehkan. "Halah, gaya-gayaan mau tes manajemen. Lulusan paket C saja belagu mau jadi staf ahli. Sadar diri, Wan. Otak tukang pel mana nyampe ke level korporat." Namun Irwan tidak peduli. Dia menatap Tania, menunggu jawaban sang ratu. Dan Tania, dengan senyum merekah yang penuh keyakinan, mengangguk mantap. "Permintaan diterima. Besok pagi, kamu ikut tes seleksi masuk di ruangan saya langsung. Tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya." Keesokan paginya, ruang rapat utama Mayasari Group berubah menjadi arena penghakiman yang menegangkan. Di tengah meja oval yang besar, Irwan duduk seorang diri dengan setumpuk soal ujian masuk karyawan tingkat manajerial di hadapannya. Di sekelilingnya, Riko dan beberapa kepala divisi lain berdiri mengawasi bak burung nasar, siap menerkam kesalahan sekecil apapun. Riko bahkan sengaja memilihkan paket soal tersulit yang biasanya digunakan untuk merekrut manajer senior, dengan harapan Irwan akan menyerah dalam 10 menit pertama dan kembali menjadi bahan tertawaan. "Waktumu 2 jam, Wan. Kalau otakmu panas, bilang saja, nanti saya panggilkan pemadam kebakaran," sindir Riko sambil meletakkan jam pasir di meja dengan kasar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat rahang Riko perlahan jatuh ke lantai. Irwan tidak terlihat bingung sedikitpun. Tangannya menari lincah di atas kertas jawaban, pulpennya bergerak cepat tanpa henti seolah pikiran dan tangannya terhubung tanpa hambatan. Soal-soal analisis pasar, strategi marketing, hingga hitungan proyeksi keuangan yang rumit, dilahapnya dengan tenang. Belum sampai 1 jam, Irwan sudah meletakkan pulpennya. "Sudah selesai, Pak Riko," ucap Irwan datar sambil menyerahkan lembar jawabannya. Riko menyambar kertas itu dengan kasar, matanya membelalak mencari celah kesalahan. Dia membolak-balik halaman dengan panik, berharap menemukan satu jawaban bodoh. Namun, semakin dia membaca, semakin wajahnya memucat. Jawaban Irwan bukan hanya benar, tapi brilian. Analisisnya tajam, solusinya efisien, dan tata bahasanya sempurna. Tidak ada satupun celah untuk mencela. Tania, yang sejak tadi duduk diam mengamati di ujung meja, mengambil kertas itu dari tangan Riko yang gemetar. Dia tersenyum puas, senyum kemenangan yang membuat Riko merasa kerdil. Nilai sempurna, umum Tania lantang. Bahkan analisis studi kasusnya jauh lebih logis daripada proposal yang kamu buat bulan lalu, Riko. Hari itu juga, transformasi besar terjadi. Seragam biru office boy yang selama ini melekat di tubuh Irwan resmi ditanggalkan. Kini, Irwan duduk di sebuah cubikle kerja yang rapi di divisi strategi bisnis, mengenakan kemeja rapi layaknya staf profesional. Kehadirannya membawa angin segar bagi tim. Jika dulu dia hanya menyajikan kopi untuk rapat, kini dialah yang memberikan ide-ide segar di dalam rapat tersebut. Karyawan lain yang awalnya sinis, perlahan mulai menaruh hormat.
Mereka melihat sendiri bagaimana Irwan menyelesaikan masalah data penjualan yang macet berhari-hari, hanya dalam hitungan jam. Pak Irwan, mulai menjadi panggilan baru yang terdengar natural di lorong kantor. Sementara itu, Riko hanya bisa melihat dari balik kaca ruangannya dengan hati yang terbakar cemburu. Dia melihat anak buahnya mulai lebih sering bertanya pada Irwan daripada dirinya. Posisi dan wibawanya sebagai manajer perlahan tergerus oleh sinar terang mantan office boy yang dulu dia injak-injak. Riko mengepalkan tangannya, menyadari bahwa Irwan bukan lagi kerikil di dalam sepatu, melainkan ancaman nyata yang siap menggulingkan tahtanya kapan saja. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, dan lampu di lantai 50 gedung Mayasari Group seolah enggan pada meski jam dinding sudah menunjuk angka 10 malam. Sejak resmi menjabat sebagai staf junior, Irwan bekerja bagaikan kuda hitam yang tak kenal lelah. Dia sadar, banyak mata yang menunggunya tergelincir, terutama Riko. Karena itu, Irwan sering menghabiskan malam-malamnya sendirian di cubikle kerjanya, menenggelamkan diri dalam lautan data dan grafik penjualan demi mengejar ketertinggalan pengalamannya. Malam itu, suasana kantor begitu sunyi, hanya terdengar suara detak keyboard Irwan yang berirama konstan. Namun, rasa lelah akhirnya menang. Irwan tertidur dalam posisi duduk dengan kepala terkulai di atas tumpukan berkas. Napasnya terdengar teratur karena kelelahan yang amat sangat. Tanpa dia sadari, pintu ruangan CEO terbuka pelan. Tania, yang ternyata juga belum pulang, melangkah keluar dengan ujung kaki jinjit agar tak menimbulkan suara. Di tangannya, dia membawa 2 gelas kopi hangat dari mesin espresso di ruangannya, bukan kopi sachet pantry yang biasa diminum staf. Tania berdiri sejenak di samping meja Irwan, menatap wajah lelah pria itu dengan senyum yang begitu lembut, jauh dari citra bos yang dingin. Hatinya berdesir melihat guratan lelah di wajah Irwan. Teringat kejadian di Tokyo saat Irwan memberikan jasnya di tengah hujan, Tania perlahan melepaskan blazer mahalnya. Dengan gerakan sangat hati-hati, dia menyelimuti punggung Irwan dengan blazer itu, memastikan pria itu tetap hangat di tengah dinginnya AC sentral kantor. Tidur yang nyenyak, pahlawan, bisik Tania nyaris tak terdengar. Namun, aroma parfum Tania yang khas dan kehangatan tiba-tiba itu membangunkan Irwan. Dia mengerjapkan mata, kaget mendapati wajah bos cantiknya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Bu Tania. Irwan gelagapan, hendak berdiri tegak namun tertahan oleh blazer yang menyelimutinya. Dia baru sadar, bos besarnya baru saja melayaninya. Maaf Bu, saya ketiduran. Saya tidak bermaksud. Tania tertawa kecil, suara tawanya renyah memecah keheningan malam. Duduk saja, Irwan. Santai. Dulu setiap pagi kamu yang taruh kopi di meja saya. Malam ini, biar gantian saya yang melayanimu. Impas, kan? Tania menyodorkan kopi itu, lalu duduk di kursi kosong di sebelah Irwan, kursi milik staf lain yang dia tarik begitu saja. Dia juga mengeluarkan 2 bungkus nasi goreng abang-abang yang dia pesan lewat ojek online. Makan yuk. Saya tahu kamu belum makan malam. Jangan protes. Ini perintah atasan, canda Tania sambil membuka bungkusan nasi goreng yang berminyak itu. Malam itu menjadi momen paling magis di antara mereka. Di bawah temaram lampu kantor yang sepi, sekat antara CEO dan mantan office boy runtuh sepenuhnya. Mereka makan nasi goreng pinggir jalan dengan lahap sambil tertawa-tawa membahas hal-hal konyol, mulai dari film favorit hingga mimpi-mimpi masa kecil mereka yang belum terwujud. Tahu nggak, Wan? Ucap Tania di sela suapan nasinya, matanya menatap Irwan lekat. Di kantor ini, cuma kamu yang berani melihat saya sebagai Tania, bukan sebagai Bu Bos atau mesin uang. Dan rasanya menyenangkan. Irwan tertegun, lalu tersenyum hangat yang membuat jantung Tania berdegup kencang. Karena bagi saya, ibu lebih dari sekadar bos. Ibu adalah orang yang memberi kesempatan kedua bagi hidup saya. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan itu. Tatapan mereka bertemu, lama dan dalam. Di tengah tumpukan kertas kerja dan aroma nasi goreng, benih cinta yang tumbuh di Tokyo kini mekar sempurna di Jakarta. Tanpa perlu kata-kata romantis yang berlebihan, kedekatan jiwa mereka malam itu mengikat hati keduanya semakin kuat, tak terpisahkan. Hari evaluasi besar pun tiba. Ruang rapat direksi yang megah dipenuhi oleh para petinggi perusahaan, pemegang saham, dan seluruh manajer divisi.
Udara di ruangan itu terasa berat, dipenuhi asap ketegangan yang tak kasat mata. Irwan, dengan setelan jas rapi dan percaya diri, sedang berdiri di depan layar proyektor. Dia mempresentasikan strategi baru untuk efisiensi anggaran operasional yang dia rancang selama seminggu terakhir. Idenya brilian, logis, dan mampu menghemat miliaran rupiah bagi perusahaan. Para direktur senior terlihat mengangguk-angguk kagum, terpesona oleh kecerdasan mantan office boy tersebut. Namun, ada satu orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Rico duduk di kursinya dengan wajah merah padam, tangannya meremas pulpen hingga patah. Dia merasa posisinya terancam, harga dirinya terinjak, dan rasa iri hati telah membakar habis akal sehatnya. Ketika Irwan selesai presentasi dan ruangan dipenuhi tepuk tangan apresiasi, Rico tidak tahan lagi. Dia menggebrak meja dengan keras, membuat semua orang terlonjak kaget dan keheningan mencekam seketika menyelimuti ruangan. "Cukup. Hentikan sandiwara murahan ini," teriak Rico lantang, napasnya memburu tak terkendali. Dia berdiri, menunjuk wajah Irwan dengan telunjuk yang bergetar penuh amarah. "Bapak-bapak direksi, jangan tertipu. Ide ini sampah. Ini semua pasti hasil curian atau bantuan orang dalam," tuduh Rico membabi buta. Matanya beralih menatap Tania dengan tatapan nyalang penuh kebencian. "Dan Anda, Bu Tania, Anda sungguh mengecewakan. Anda tidak objektif. Anda mempromosikan dia, membela dia, dan memuji ide sampahnya ini bukan karena dia kompeten, kan? Tapi karena ada main belakang." Suara Rico semakin meninggi, menggema ke seluruh sudut ruangan. "Akui saja, Bu, Irwan ini cuma simpanan Ibu, kan? Mentang-mentang dia muda dan ganteng, Ibu jadikan dia boneka mainan Ibu di kantor. Memalukan. Seorang CEO menjalin hubungan gelap dengan mantan tukang pel demi kepuasan pribadi." Ruangan itu meledak dalam keheningan yang mematikan. Para direktur saling berpandangan dengan wajah syok. Tuduhan itu sangat keji dan bisa menghancurkan reputasi Tania selamanya. Irwan mengepalkan tangannya, siap maju untuk membela kehormatan wanitanya, namun Tania mengangkat tangan, memberi isyarat agar Irwan tetap diam. Tania perlahan bangkit dari kursi kebesarannya. Wajahnya tenang, sangat tenang, namun di balik ketenangan itu terpancar aura kekuasaan yang mengerikan. Dia berjalan pelan mengelilingi meja, langkah kakinya terdengar tegas di lantai marmer, mendekati tempat Rico berdiri. Rico yang tadinya berapi-api, mendadak menciut melihat tatapan dingin sang CEO. "Sudah bicaranya, Rico?" tanya Tania datar, namun menusuk tulang. Saya cuma bicara fakta." Gagap Rico, keringat dingin mulai bercucuran. Tania tersenyum sinis. Dia kemudian berbalik, berjalan menuju Irwan yang berdiri tegak di depan podium. Di hadapan puluhan pasang mata petinggi perusahaan, Tania melakukan hal yang tak terduga. Dia meraih tangan Irwan, menggenggam jari jemari pria itu dengan erat, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kamu salah besar, Rico," ucap Tania lantang, suaranya penuh wibawa dan kebanggaan. "Irwan bukan simpanan saya. Dia bukan mainan saya." Tania menatap mata Irwan sekilas dengan penuh cinta, lalu kembali menatap hadirin. "Dia adalah kekasih saya. Dia adalah pria terhormat yang saya cintai, dan calon suami saya di masa depan. Dan asal kalian tahu, dia berdiri di sini, memimpin presentasi ini, bukan karena dia kekasih saya, tapi karena kemampuannya jauh di atas kamu, Rico. Dia bekerja dengan hati dan otak, sementara kamu hanya sibuk dengan dengki dan fitnah." Pengakuan terbuka itu bagaikan bom atom yang meluluh lantakkan arogansi Rico. Wajah Rico pucat pasi seputih kertas, kakinya lemas hingga dia terduduk kembali di kursinya. Sementara itu, Irwan menatap Tania dengan mata berkaca-kaca, tidak menyangka wanita hebat ini begitu berani mengakui hubungan mereka dan membela kehormatannya di depan dunia. Hari itu, Rico berniat mempermalukan mereka, namun justru dialah yang menggali kuburannya sendiri. 6 bulan berlalu sejak pengakuan menghebohkan di ruang rapat itu. Skandal yang diprediksi Rico akan menghancurkan perusahaan, justru berbalik menjadi berkah. Saham Mayasari Group melonjak naik karena publik jatuh cinta pada kisah Cinderella versi nyata antara sang CEO dan karyawannya. Namun, bagi Irwan dan Tania, sorotan kamera dan angka saham bukanlah yang utama.
Kebahagiaan mereka terletak pada hal-hal sederhana yang kini bisa mereka nikmati bersama. Sore itu, langit Jakarta semburat jingga kemerahan. Irwan mengajak Tania naik ke rooftop gedung pencakar langit Mayasari Group. Angin senja berhembus pelan, memainkan rambut panjang bergelombang Tania yang indah. Di ketinggian ini, hiruk-pikuk kota terdengar sayup-sayup, menciptakan ruang pribadi yang syahdu bagi mereka berdua. Irwan terlihat sedikit gugup, tangannya berkali-kali meremas saku jasnya. "Kenapa kita kesini, Wan? Masih ada berkas yang harus saya tanda tangan di bawah?" tanya Tania heran, namun senyum tak lepas dari bibir merah mudanya. Irwan menarik napas panjang, mengumpulkan segenap keberaniannya. Dia berbalik menghadap Tania, menatap manik mata wanita yang telah mengubah hidupnya itu. Perlahan, Irwan berlutut dengan satu kaki. Tania menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya seketika berkaca-kaca. Irwan mengeluarkan sebuah kotak bludru merah kecil dari sakunya. Saat dibuka, tampak sebuah cincin emas putih dengan desain sederhana namun elegan. Bukan cincin berlian raksasa seharga miliaran, tapi cincin manis yang dibeli dari hasil tabungan gaji Irwan sendiri selama 6 bulan terakhir sebagai staf junior. "Tania," suara Irwan terdengar parau karena haru. "Aku tahu, cincin ini mungkin tidak sebanding dengan koleksi perhiasan mewahmu. Aku juga belum bisa memberimu kemewahan seperti yang biasa kau dapatkan. Tapi satu hal yang bisa aku janjikan, aku akan menjadi partner terbaikmu, dalam bisnis, dalam sedih, dalam senang, dan dalam menua bersama. Aku ingin menjadi tempatmu pulang saat dunia terasa berat. Tania Mayasari, will you marry me?" Air mata Tania tumpah tak terbendung. Dia tidak peduli dengan karat berlian atau harga cincin itu. Bagi Tania, ketulusan Irwan lebih mahal dari seluruh aset perusahaan. Dia mengangguk cepat, berkali-kali. Yes, I will, Irwan," seru Tania sambil memeluk leher Irwan erat saat pria itu memasangkan cincin di jari manisnya. Di bawah langit senja Jakarta, dua hati itu resmi bersatu dalam ikatan janji suci. Adegan berganti cepat ke sebuah ballroom hotel bintang 5 yang didekorasi penuh bunga putih. Hari pernikahan mereka tiba. Suasananya mewah namun terasa sangat intim dan hangat. Irwan tampak gagah dengan tuxedo hitam dan rambut yang ditata rapi, sementara Tania begitu anggun dalam balutan gaun pengantin putih yang memukau. Namun, kejutan terbesar hari itu bukanlah kemewahan pestanya, melainkan sosok yang mendampingi Irwan berjalan menuju pelaminan. Di sana, berjalan perlahan sambil menggandeng lengan Irwan, adalah ibu Irwan. Beliau bukan lagi wanita kurus kering yang terbaring tak berdaya di kasur kontrakan. Berkat perawatan VIP dan terapi intensif yang dibiayai Tania selama berbulan-bulan, Ibu Irwan telah pulih secara ajaib. Tubuhnya kini terlihat lebih berisi dan segar. Wajahnya memancarkan kesehatan, dan yang paling mengharukan, beliau sudah bisa berjalan kembali meskipun perlahan. Mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang indah dan selendang batik, Ibu Irwan tersenyum bangga dengan mata berkaca-kaca. Saat sampai di depan pelaminan, Ibu Irwan melepaskan tangan putranya dan beralih memeluk Tania erat-erat. "Terima kasih, Nak Tania," bisik Ibu Irwan dengan suara lembut yang jelas, tidak lagi rero karena stroke. "Terima kasih sudah mengembalikan nyawa ibu, dan terima kasih sudah mencintai anak ibu apa adanya." Tania menangis haru, memeluk mertuanya itu tak kalah erat. Pemandangan itu membuat seluruh tamu undangan meneteskan air mata. Di detik itu, Irwan tahu, perjuangannya dari seorang office boy hingga ke titik ini adalah skenario terindah yang Tuhan tuliskan untuknya. Sahabat Ken Arok Productions, kisah Irwan dan Tania mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian atau pekerjaannya saat ini. Di balik seragam office boy yang lusuh, mungkin tersimpan kecerdasan dan hati emas yang sedang diuji oleh keadaan. Lihatlah bagaimana bakti Irwan kepada ibunya membuka pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Kebaikan Tania yang tulus merawat ibu Irwan pun berbalas dengan mendapatkan suami yang setia dan hebat. Roda kehidupan itu berputar. Orang yang hari ini kita injak, bisa jadi besok adalah orang yang tangannya kita cium. Jadi, tetaplah berbuat baik, tetaplah rendah hati, dan teruslah berjuang. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Pernahkah kalian mengalami kejadian di mana kalian diremehkan orang lain, tapi kemudian kalian berhasil membuktikan bahwa kalian bisa lebih sukses dari mereka?
Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Cerita kalian mungkin bisa menjadi inspirasi dan kekuatan bagi teman-teman lain yang sedang berjuang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini jika kalian merasa terinspirasi. Saya doakan, semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan, dan keluarga yang bahagia. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bergulir cepat bagaikan roda yang tak pernah berhenti berputar. 3 tahun kemudian, suasana di ruang kerja CEO Mayasari Group terdengar jauh berbeda. Bukan lagi suara bentakan marah atau ketegangan rapat, melainkan suara tawa bayi yang menggemaskan. Di sofa ruangan yang luas itu, Irwan, yang kini menjabat sebagai direktur operasional, sedang kewalahan. Dasi mahalnya sudah miring ke sana kemari, lengan kemejanya digulung acak-acakan. Di tangan kanannya dia menggendong seorang bayi laki-laki, sementara di tangan kirinya dia berusaha menenangkan bayi perempuan yang sedang menangis minta susu. Ya, mereka dikaruniai sepasang anak kembar yang lucu. Tania masuk ruangan sambil tertawa geli melihat pemandangan itu. Di belakangnya, Ibu Irwan ikut masuk dengan langkah tegap sambil membawa tas perlengkapan bayi. Nenek yang sehat itu dengan sigap mengambil alih salah satu cucunya dari gendongan Irwan. "Sini biar Eyang yang gendong. Papamu payah kalau soal ganti popok," canda Ibu Irwan, membuat Tania dan Irwan tertawa lepas. Kehadiran Ibu Irwan yang sehat bugar menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga kecil mereka. "Ampun, Bu CEO," jawab Irwan sambil menyeka keringat di dahinya, lalu mencium pipi Tania sekilas. "Negosiasi sama, klien kecil, ini lebih alot daripada sama investor Jepang." Mereka tertawa bersama, saling melempar tatapan penuh cinta yang semakin dalam seiring berjalannya waktu. Kebahagiaan mereka begitu sempurna, membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang status sosial. Sementara itu, kontras dengan kehangatan di lantai 50, di lobi depan gedung, nasib buruk sedang menimpa seseorang. Riko, mantan manajer HRD yang sombong itu, terlihat sedang berdebat dengan petugas keamanan. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusam dan tak terawat, rambutnya yang dulu klimis kini berantakan dan berminyak. Dia baru saja mencoba melamar kerja lagi di anak perusahaan Mayasari sebagai staf biasa, namun namanya sudah masuk daftar hitam di seluruh industri karena kasus penggelapan dana yang terungkap tak lama setelah Irwan naik jabatan. "Pak, tolong Pak, izinkan saya ketemu Bu Tania atau Pak Irwan sebentar saja. Saya butuh kerjaan. Buat makan saja susah." Rengek Riko memelas, harga dirinya sudah hancur lebur di aspal. "Maaf, Pak Riko. Perintah Pak Direktur Irwan sudah jelas. Bapak dilarang menginjakkan kaki di area gedung ini lagi. Silakan pergi sebelum kami panggil polisi," tegas satpam itu sambil mendorong Riko keluar pagar. Riko terhuyung ke trotoar panas. Dia mendongak, menatap puncak gedung pencakar langit yang menjulang tinggi itu dengan tatapan penuh penyesalan. Dia ingat betul, dulu dia yang menendang ember pel Irwan di lobi itu dan menghinanya habis-habisan. Kini, roda kehidupan telah berputar 180 derajat. Sang office boy yang dia injak kini duduk di singgasana tertinggi, bahagia bersama keluarga dan ibunya yang sehat, sementara dia yang dulu sombong kini tersingkir menjadi debu jalanan.